bincang santai kita pada hari ini, saya, Evi, akan mengajak Sobat Setia RSKM membahas topik yang mungkin terasa sepele, tapi sangat mengganggu aktivitas kita sehari-hari, yaitu anyang-anyangan. Ya, tentu saja saya saat ini tidak sendiri. Sudah hadir bersama kita narasumber yang sangat kompeten di bidangnya. Kita panggil Dr. Catur Priambodo Adi, spesialis urologi. Tepuk tangan. Ya, atau yang akrab kita sapa dengan Dr. Catur. Ya. Selamat siang, Dokter. Selamat siang, Kak Evi. Iya. Boleh menyapa dengan Sobat Setia RSKM pada siang hari ini? Selamat siang, Sobat Setia RSKM semuanya. Saya Dr. Catur, selamat bekerja, selamat beraktivitas. Semoga pertemuan ini nanti membawa manfaat ya Kak Evi ya. Betul sekali, kita akan bincang-bincang santai ya pada siang hari ini. Oke, Dokter, tentu saja kita pasti, saya terutama ya, atau teman-teman yang di sini juga pernah merasakan? Oh tidak Pak Lukius, ya. Kita sedang sibuk kerja atau lagi jalan-jalan, tiba-tiba merasa ingin buang air kecil yang terus-menerus. Tapi ketika kita pas di toilet, keluarnya hanya srit gitu aja, Dokter. Ya sedikit-sedikit, rasanya nggak tuntas. Bahkan kadang terasa sakit, nyeri. Ya boleh dibilang kalau bahasa Jawanya anyang-anyangan ya Dok. Ya. Dan seringkali kita meremehkan hal itu. Kita kadang-kadang berpikir, paling saya kurang minum, atau justru ini mungkin infeksi, atau bukan sih? Nah, bagaimana Dokter penyebabnya anyang-anyang itu sebenarnya? Ya, jadi kita perlu samakan persepsi dulu ya Kak Evi ya. Jadi anyang-anyang itu kan terminologi atau istilah bahasa Jawa ya. Ketika kencingnya bisa nggak tuntas, kurang lampias ya, atau mungkin bolak-balik kebelet, atau mungkin terasa nyeri atau rasa terbakar, rasa panas, seperti itu kira-kira. Jadi kalau sudah kita samakan pengertian itu, baru kita masuk pada kira-kira ini tanda dari suatu penyakit atau apa gitu ya. Jadi gejala anyang-anyang itu bisa menandakan ada sesuatu yang nggak beres di dalam tubuh kita. Bisa karena orang menganggap ini infeksi, saluran kencing, ada kumannya, ada bakterinya, gitu ya. Tapi tidak selalu begitu. Jadi anyang-anyang itu menggambarkan bahwa ada gangguan di dalam proses berkemih, di dalam kontraksi ototnya mungkin tidak bisa seluruhnya sempurna, atau mungkin relaksasi koordinasi antara otot yang berkontraksi dengan sphincter atau klep yang merelaksasi itu enggak apa istilahnya sinkron, jadi terjadi tidak sinkron sehingga yang meres terlalu kuat. Kalau sphincternya ikut kuat nutupnya KIP itu keluarnya jadi susah, nggak tuntas, sehingga sphincternya butuh dilonggarkan. Nah, itu bisa terjadi pada kondisi yang radang karena infeksi, radang karena batu, atau mungkin otot sendiri nggak kompeten, kurang kuat di dalam berkontraksi, atau sphincternya sendiri kurang relaksasi. Jadi itu mesti amati sebagai suatu tanda atau gejala dari penyakit tertentu. Begitu kira-kira, jadi nggak selalu infeksi gitu ya. Oh iya, berarti nggak selalu infeksi ya Dokter? Iya, gitu kan. Kalau misalnya memang hari-hari kita ini kurang minum Dokter, apakah bisa itu menyebabkan anyang-anyangan? Tapi padahal kalau dulu orang tua kita itu wes minum banyu anget, nah itu akan selesai dengan sendirinya. Ya, jadi kalau kita bilang istilah kurang minum, kita perlu tahu dong, kalau itu yang cukup minum berapa ya? Tentu kita punya suatu norma bahwa kecukupan air minum sehingga produksi air kencing kita dianggap normal itu tentu sesuai dengan luas permukaan tubuh dan aktivitas atau metabolisme tubuh kita. Banyak menguras air lewat keringat atau lewat pembuangan yang lain ya, sekresi yang lain, sehingga untuk berat badan yang kira-kira 50 kilo gitu kita butuh paling enggak menggantikan cairan tubuh yang keluar dari keringat maupun kencing itu butuh minum antara 1.500 sampai
minumnya kurang dari 1,5 liter, memang benar Kak Evi, kurang tuh minumnya. Bisa angan-angan, bisa, karena bahan yang mau diketikkan sedikit banget dan itu nggak sehat untuk kontraksi kandung kemih yang harusnya cukup diisi dengan oli. Gitu. Betul dokter. Sahabat RSKM, sebelum kita melanjutkan bincang-bincang kita, ya nanti sahabat RSKM bisa bertanya-tanya melalui live ini. Mungkin mumpung ada dokter catur, ya boleh bertanya sebanyak-banyaknya, gratis lagi dokter ya. Iya, ya. Ini saya akan membaca komentar dulu sebelum kita melanjutkan acara kita pada siang hari ini. Nah, ini dokter, kita akan membaca komentar. Yang pertama dari Bapak Lukius Juliandri, ya. Jos suaranya Bapak Dokter Trian Catur spesialis neurologi. Ya, terima kasih kepada Bapak Lukius yang sudah memberikan komen. Jos suaranya Dokter Catur. Ya, memang suaranya Dokter Catur ini memang jos. Ya. Ya, ini juga ada sapaan dari Pelita Kecil memberi tanda hati. Wah, ini love-nya Dokter Catur. Bisa. Iya, ini ada lagi juga komentar dari Bu Retno tentang pertanyaan. Ya. Izin bertanya, apakah di RSK Mojawarno ada terapi wicara? Ya, izin menjawab. Kami di Rumah Sakit Kristen Mojawarno sudah memberikan pelayanan terapi wicara setiap hari dimulai jam 10 pagi sampai dengan selesainya pelayanan. Dan sudah selesai dokter ya. Kita akan bagaimana kalau sahabat RSKM kita akan mendengarkan suaranya dokter Catur lagi yang katanya tadi jos. Di suatu hari tanpa sengaja kita bertemu, aku yang pernah terluka kembali mengenal cinta, hati ini kembali temukan senyum yang hilang, semua itu karena dia. Oh Tuhan, ku cinta dia, ku sayang dia, rindu dia, inginkan dia. Butuhkanlah rasa cinta di hatiku, hanya padanya, untuk dia. Jauh waktu berjalan kita lalui bersama, di suatu sengaja kita bertemu, aku yang pernah terluka kembali mengenal cinta, hati ini kembali temukan senyum yang hilang, semua itu karena dia.
Kristen Mojowarno setiap siang jam 12:30 sampai jam 2 siang akan menemani sahabat setia Rumah Sakit Kristen Mojowarno. Nah, melanjutkan tentang materi tadi dokter. Ya, benarkah kalau misalnya kita itu sering menahan kencing? Iya. Baik itu di pagi atau karena kita sedang bekerja, terus kita menahan kencing itu akan berdampak pada anyang-anyangan. Bisa kayak ini. Bisa. Ya, jadi rasa atau sensasi, bukan rasa tadi ya. Rasa cinta. Rasa cinta. Lagunya ada band tadi ya, bukan ini lain ya. Ya. Rasa kebelet ini ya. Rasa kebelet. Itu merupakan sensasi yang bisa diterima oleh buli-buli atau kandung kemih pada kondisi normal. Itu saat kandung kemih terisi kira-kira 125 sampai 150 cc pada orang dewasa. Tapi pada kondisi yang iritatif, misalkan kandung kemihnya atau buli-buli itu lagi meradang atau sebut saja mengalami infeksi, ada sesuatu yang nggak benar di situ, itu lebih sensitif. Jadi belum sampai segitu sudah terasa kebelet kencing karena ada rasa sensasi nyeri, sehingga ada kontraksi berusaha untuk mengeluarkan isi sebelum cukup isi dari kandung kemih itu secara fisiologis. Begitu KFB. Jadi kalau kita nahan pas ada infeksi, pas ada sesuatu, tentu itu tidak sehat, nggak baik. Karena saat ditahan itu berarti akan memberi kesempatan kuman yang di dalam nggak segera dibuang. Jadi alarm rasa kencing atau nyeri itu adalah alarm tubuh untuk segera ini keluarkan, ini ada yang mengganggu, semacam itu. Atau mungkin proses radangnya akan bertambah berat karena semakin mekar kandung kemihnya, maka pembuluh darahnya semakin lebar dan itu memberi kesempatan kumannya makin masuk, makin lama tinggal di situ dan bisa naik, infeksinya ascending naik ke organ yang lebih tinggi termasuk ginjal. Itu kira-kira KFB. Begitu ya dokter ya. Iya. Dokter, kadang-kadang saya ingin bertanya nih dokter. Iya. Kadang-kadang ini masyarakat awam itu kan sudah banyak yang mengenal obat antibiotik. Nah, mereka pasti berpikiran anyang-anyangan itu apakah sama dengan infeksi saluran kemih? Iya. Jadi itu jawabannya tidak selalu. Nah, jadi kita mesti memilah tadi ya, di depan sudah disebutkan, kita samakan persepsi anyang-anyang itu apa, infeksi itu apa. Ya, jadi kalau kita hanya infeksi saluran kencing itu bisa berarti beberapa hal. Jadi kuman itu masuk barier ke dalam tubuh kita, dia invasi. Invasi berarti masuk pertahanan tubuh kita, masuk ke dalam organ kita, dia beranak pinak, berarti dia masa inkubasi. Mungkin itu rasa nggak nyaman, termasuk demam. Setelah itu dia kalau mengganggu organ dalam jumlah yang cukup bermakna, jumlah kumannya maksudnya ya, itu bisa menimbulkan reaksi radang atau inflamasi. Ya, jadi kalau sudah menimbulkan gangguan organ dengan inflamasi akibat kuman, tiga perkara ini ya, ada kumannya, ada reaksi inflamasi, ada gangguan organ, itu kita sebut infeksi. Jadi kalau sudah terjadi infeksi, maka timbullah gejala radang seperti kita sebut tadi. Salah satunya adalah rasa panas atau hangat, suhunya meningkat di dalam organ yang terganggu situ. Kemudian kalau kita lihat warnanya lebih merah karena vaskularisasinya meningkat. Kemudian kita lihat juga timbul rasa nyeri, ya, atau mungkin juga udem atau membesar, bengkak karena reaksi inflamasi pembuluh darah yang melebar timbul udem ya. Kemudian yang terakhir adalah gangguan fungsi pada organ tersebut. Jadi kalau kita bicarakan berkemih, ya harusnya berkemih normal. Nah ini sangat iritatif banget, baru terisi sedikit sudah kebelet atau nyeri banget, sehingga nggak nyaman bagi yang merasa menderita infeksi. Ya, jadi itu tanda-tanda, istilahnya kita sebut tanda-tanda mayor atau kardinal yang bisa diamati dari mata ataupun perabaan ataupun rasa ya. Tetapi tanda yang lebih objektif kita sebut infeksi itu adalah salah satunya dengan pemeriksaan laborat baik kencing, laborat urin lengkap maupun laborat kuldu atau biang
kuman dari spesimen urin. Jadi kalau pada laboratorium kencing, kita mengamati harusnya urin itu tidak boleh ada kumannya, dan juga harusnya tidak ada sel-sel darah merah maupun sel-sel darah putih dalam jumlah yang berlebihan, karena urin itu relatif steril. Jadi kalau kita lihat pada sediaan laboratorium kencing itu yang diambil kan porsi tengah. Maksudnya porsi tengah itu pasien yang mau diperiksa kencing atau orang yang mau diperiksa kencing itu suruh kencing spontan, kemudian keluaran awal dibiarkan lewat, porsi yang tengah kita ambil spesimen, porsi yang terakhir kita lewat. Dan ini bisa muncul bakteri HIV positif karena bisa saja terjadi kontaminasi dari organ genitalia eksterna itu. Di kulit-kulitnya itu kan ada permukaannya yang ikut terambil bersama kencing, sehingga muncullah bakteri katut, maka itu kita sebut kontaminasi. Apakah itu infeksi? Belum tentu. Maka kita lihat berikutnya ada darah putih, leukosit di dalam urin, ada eritrosit, itu meningkat enggak? Bisa menandakan ada proses radang di dalam urinnya. Jadi kalau leukosit atau darah putihnya negatif atau nol, minimal, normal, eritrosit pun juga minimal, nol atau normal ya, padahal ada bakteri positif, itu bukan infeksi. Itu kita sebut bakteri urea, tapi belum infeksi saluran. Jadi kalau ada bakteri, ada leukosit, ada eritrosit yang meningkat, sangat mungkin mengindikasikan itu adalah tanda-tanda ke arah infeksi saluran kencing. Kenapa kok masih belum pasti infeksi? Karena seperti saya sebut tadi, invasi, inkubasi, infeksi, gangguan organ ya. Jadi kalau di kultur kumannya ternyata muncul ya, jadi dalam jumlah yang bermakna, kita sebut dalam ukuran koloni forming unit, dalam ukuran mikrobiologi ya, ada 10⁵ atau 100.000 koloni di dalam unit yang sudah diperiksa dalam jumlah yang bermakna, baru kita sebut infeksi. Kenapa kok leukositnya, darah putihnya meningkat, ada bakteri, ada eritrosit, kok bukan infeksi atau tidak selalu infeksi? Jangan lupa, reaksi radang itu tidak selalu akibat kuman, bisa saja di dalam ada batunya, tapi nggak infeksi. Radang muncul respon terhadap batu sebagai benda yang tidak semestinya ada, sehingga bisa muncul leukosit dan urin, bisa muncul eritrosit, tapi belum tentu infeksi. Itu batunya bisa berasal dari ginjal turun, mungkin karena asam uratnya tinggi, mungkin ada produk metabolik yang membuat batu kalsium atau salah sehingga turun ke kandung kemih, sehingga timbul reaksi leukositnya meningkat, belum tentu infeksi. Jadi hati-hati memberikan kesimpulan infeksi, karena tidak selalu laborat itu mesti menggambarkan hal yang sebenarnya. Kadang-kadang miss ataupun false, seperti tadi batu keluarnya laborat, leukosit meningkat, darah putih meningkat, eritrosit meningkat, padahal respon radang terhadap batu. Begitu kira-kira kayak ini. Berarti kalau kita ada gangguan di saluran kencing, jangan-jangan salah satunya kita datang ke poliurologi ya dokter. Ya, Kak Kristi ini pengikut setia dari misalnya di TikTok ya Kak Kristi ya, ya dengan kata-kata hari ini. Apa ya Kak Evi ya? Apa ya? Seperti yang kita lakukan saat ini Kak Evi ya. Jadi kita ini seneng deleng wong seneng, gitu ya. Seneng deleng wong seneng. Dari suka kita kalau melihat orang lain ikut bahagia, seperti yang kita lakukan saat ini. Jangan sampai seneng delok wong seneng. Seneng delok wong gak seneng delok wong seneng. Iya itu Kak. Itu aja ya. Suka kita, apa yang kita lakukan jadi berkat bagi banyak orang. Gitu kan Kak Evi ya? Iya. Bagaimana Dokter Adi, sudah siap lagunya? Semua baik? Nah, kita akan mendengarkan pujian
pujian dengan vokal Dr. Chandra semua baik. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan di masa depanku. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sudah matang. Kau jadikan hidupku dari semula aku tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan di masa depanku yang penuh apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sudah matang. Kau jadikan hidupku Ya, tepuk tangan buat kita semua. Ya. nggak bisa memenuhi harapan Bu Willy ya. Terima kasih Pak Dokter. Ini katanya Bu Wiwin ya. Bu Wiwin sudah nyanyi sama ya, sudah saya nyanyikan ya Bu Wiwin ya. Ya. Ini ada ya, kita bacakan lagi komentar dari AY. Ibunya yang beberapa minggu yang lalu bantu marahin di rawat jalan ya. Ibunya Bu Aipon. Kak Evi ini maksudnya ini. Terima kasih Ibu Yeye atau Mbak ya, Yeye. Ya, terima kasih. Dan kita akan melanjutkan materi kita pada siang hari ini, Dokter. Oke, Pak. Tadi disebutkan bahwa kalau anak-anak itu kalau sudah melalui beberapa tahap baru diketahui kalau itu infeksi, Dokter. Berarti kita ketika merasa diri kita ini anyang-anyangan, kita harus periksa ke laboratorium, Dokter. Sebaiknya demikian. Kalau ada keraguan, apalagi kekhawatiran bahwa itu infeksi, untuk memastikan ya. Jadi kadang-kadang sembuh sendiri, Kak Epi. Jadi kalau orang dulu itu, kalau kita sebut satu kasus misalkan kausanya atau sebabnya spasme atau kram pada otot perut, ya habis aktivitas berlebihan atau kedinginan atau apa, sehingga otot perut kita kram, sehingga ada gangguan berkemih sampai anyang-anyangan. Kalau dulu tuh zaman kecil saya dikasih minyak angin atau minyak telur, minyak kayu putih perut bawahnya ya, atau dikasih daun singkong dia biar agak lama bertahan. Simpan ya,
persentase itu lebih banyak kalau anyang-anyang tadi ya, dokter, lebih banyak wanitanya. Dan kalau misalnya lebih banyak wanita atau ibu seperti saya ini karena apa, dok? Jadi kembali lagi, kalau kita bilang anyang-anyangan itu penyebabnya apa beda-beda ya. Sehingga kalau kita mau berdekatan dengan infeksi menyebabkan anyang-anyangan, jadi kita berkacanya apakah pada perempuan lebih sering terjadi infeksi dibandingkan pada orang laki? Tentu jawabannya iya. Ya, dari secara data statistik membuktikan pada perempuan hampir 3 kali risiko terkena infeksi lebih tinggi dibandingkan pada orang laki-laki. Itu kira-kira KFB. Tapi kalau gangguan anyang-anyangannya sendiri apakah sering terjadi pada wanita maupun pada pria, kalau latar belakangnya seperti itu kayaknya iya memang. Pada orang perempuan itu lebih sering anyang-anyangan. Lebih banyak perempuan ya? Itu penyebabnya karena apa, dok? Ini semakin lama semakin panas ya? Ya, ini dia. Jadi Ya semakin seru perbincangan kita. komponen dalam berkemih itu ada komponen statik, ada komponen dinamik. Ya, komponen statik itu maksudnya sepanjang saluran patensinya atau keleluasaannya itu ada gangguan nggak, ada kebuntuan nggak, ada yang nyumbat nggak, ada yang sempit nggak. Itu. Jadi kalau pada orang laki misalkan sempit karena prostat, karena struktur, penyempitan uretra, karena batu. Pada orang perempuan juga bisa terjadi batu, juga bisa terjadi penyempitan meskipun jarang, ya. Tetapi kalau pada infeksi, komponen dinamiknya terganggu, kontraksinya otot dan relaksasi dan sphincternya itu bisa terjadi disinergi, tidak sinkron, ya. Itu pada orang perempuan karena lebih sering terjadi infeksi juga bisa menjadi penyebab sering terjadi anyang-anyangan. Tetapi setahu saya kalau pada orang perempuan ini, mohon maaf ini kayaknya ya kecemasannya lebih tinggi daripada pada orang laki ya. Dalam hal apa itu sehingga detailnya itu perlu didapatkan serinci mungkin setiap peristiwa, setiap event, sehingga kecemasannya berlebihan, sehingga secara motorik itu ada respon dari saraf yang kita sebut saraf otonom, ada simpatik, parasimpatik. Kecemasan yang berlebihan membuat orang sering kencing, bolak-balik kencing, termasuk saat ujian, termasuk nunggu pacar kayak ini. Oh iya. Kok nggak datang nih, bolak-balik kencing nih. Nanti kalau datang apa saya sudah dandan rapi, apa sudah belum? Itu cemas yang berlebihan membuat salah Iya benar ya, stres juga bisa ya, dok? Iya kan? Oh stres. Loh kalau menunggu pacar itu stres apa ya, dok? Iya, jadi stres itu kan artinya tekanan. Oh Ya, tekanan. jadi ada Ingin selak ketemu. ya, Kangen. ada rasa tertekan, kayak ada konflik dalam hati atau dalam jiwanya bahwa pinginnya itu tapi kok nggak kesampaian, pinginnya pacar segera datang kok nggak nyampe-nyampe. Nah itu, Nah, ya. itu kira-kira. Oke, terima kasih dokter penjelasannya sampai ke pacar-pacar ya. Hati-hati yang menunggu pacar ya. Jangan diempot kalau kebelet ke kamar mandi ya. Silahkan, nanti takutnya anyang-anyangan. Ya. Ya. Kita akan membaca beberapa komentar lagi ya dokter Oke, ya. siap. Ini dokter. Ini dari ya Kanjeng Mami yang menyapa kita pada Siap. siang hari ini. Selamat siang Kanjeng Mami, salam sehat dari kami. Ya. Salam sehat. Dari Kakak Alea, dokter suaranya enak didengar. Ya. Ini lagi dokter mengakunya. Tepuk tangan. Ini audionya yang bagus, suaranya biasa-biasa saja. Merendah ya Kak Alea ya. Ya. Nah. Kemudian dari Nugroho, ya Kak Nugroho ini request lagu. Lagu apa Kak Nugroho? Ya belum ditulis ya. Kemudian ya dari Bu Wiwin lagi komentarnya. Alia, memang mantan finalis Idol. Oh ya, dokter catur ini ya. Mimpi kali. Oh, mimpi kali. Ya. Yang ini dari Kak Ismuge ya. Mugi RSKM selalu tambah solid, maju terus, Ya, inovatif. amin. Salam Bu Presenter Noro ya. Ya, Kak Ismuge
salam dari kami Rumah Sakit Kristen Mojowarno. Ya, ini dari Kanjeng Mami lagi. Ya. Kalau boleh request lagu kalau ku cari damai untuk Martina. Selamat bertugas, Tuhan Yesus memberkati. Ya, Dokter Ardi disiapkan lagu ya. Kalau aku cari damai ditujukan untuk Kakak Martina. Selamat bertugas, Tuhan Yesus memberkati. Oh iya, Sobat setia RSKM, mari kita mendengarkan suara merdu dari Dr. Catur. Kalau aku cari Kayaknya kayak video yang mulai ini nanti saya yang ngikut aja deh, ya, biar nggak bosen ini. Kayak ini suaranya juga patut diperhitungkan ini ya. Hitung dong. Cari
pertanyaan-pertanyaan. Boleh dong sahabat RSKM juga bertanya melalui kolom komentar di sini. Ya, gratis ya pada siang Ya, hari ini. mudah-mudahan bisa jawab ya Kak Evi ya. Ya. Dokter, Ya. untuk penanganan khusus anyang-anyang pada wanita tadi, yang laki-laki kan sedikit ya, karena banyak yang perempuan. Jadi saya mewakili dari beberapa sekian wanita yang terkena anyang-anyang. Nah, ini penanganannya bagaimana dokter? Mau diapakan atau bagaimana dokter? Ya, jadi pada umumnya yang tidak complicated atau tidak rumit bisa sembuh sendiri. Artinya kalau memang bukan karena faktor organik, hanya karena psikologis tadi, semakin tenang kan semakin nyaman kayak ini. Tapi semakin nggak tenang, semakin nggak sembuh. Harus Jadi, ditenangkan. nah, untuk menyisihkan atau menyingkirkan ini bukan faktor organik, tentu dokter akan melakukan beberapa pemeriksaan. Ya, maksud saya biasanya selain bertanya riwayat anamnese, pernah riwayat mengalami operasi atau pernah punya penyakit predisposisi diabetes, batu dan lain-lain, termasuk gangguan saraf, stroke, ya, itu juga bisa mengganggu sistem kemih ya. Nah, itu juga kita melakukan pemeriksaan penunjang. Yang paling murah meriah tentu periksa laborat kencing ya, yang agak mahal tapi tidak terlalu invasif itu USG tadi. Jadi kalau periksa kencing mudah kan, tinggal lampung itu aja, baru 30 menit sudah jadi keluar hasilnya. Oh, hasilnya negatif semua, ternyata bukan faktor organik, bukan karena faktor infeksi atau batu atau apa gitu, tapi nanti kita kasih obat supaya lebih rileks, supaya lebih nyaman, kencingnya lebih longgar jalannya, keluarnya lebih tuntas. Seperti itu kalau diberikan obat-obat sesuai dengan gangguannya. Tapi kalau nanti kok nggak sembuh-sembuh ya dok ya, kita lakukan USG. Antara yang dalam USG itu selain dia tidak invasi, cepat, mudah, paling 5 menit, nggak sampai 10 menit selesai, ketahuan di dalamnya. Contohnya beberapa kasus, loh ternyata baru terisi sedikit sudah kebelet kencing. Nah, ini kita bisa melihat diagnosanya atau kesimpulannya. Mungkin kandung kemihnya kecil, mungkin kandung kemihnya sering infeksi. Tadi saya sebut ya, kalau pada perempuan risiko infeksi 3 kali, sehingga setelah proses inflamasi itu sembuh, timbul jaringan parut. Kalau infeksi itu ulang pada kandung kemihnya jadi lebih kecil, kita sebutnya kontraktil. Baru terisi sedikit sudah kebelet, karena tidak bisa ngembang, kaku kayak gitu. Atau mungkin terjadi gangguan pengosongan kandung kencing. Jadi saat di USG lagi, tapi setelah kencing, sisa kencingnya masih ada apa enggak? Pada beberapa kasus bisa terjadi, misalkan pada orang diabetes, pada orang yang gangguan saraf di tulang belakang ataupun di saraf pusat, itu kencingnya nggak bisa tuntas karena kontraksinya nggak bisa kuat, masih menyisakan, sehingga terasa seperti anyang-anyang seperti itu. Jadi pun ada obatnya disesuaikan dengan kelainan saraf yang didapatkan. Itu KMI. Jadi nggak selalu infeksi. Jadi kalau kedapatan laboratorium kencingnya infeksi, ya tentu kita obati sesuai dengan peruntukannya. Kita kasih antibiotik. Biasanya kalau 3 hari sudah membaik. Kalau yang complicated butuh waktu agak lama, mungkin bisa sampai seminggu atau lebih. Ya, baik. Itu, Ya, terima kasih dokter. Dan sebagai informasi untuk sahabat setia RSKM yang membutuhkan layanan laborat, kami buka 24 jam. Sedangkan tadi kan dokter kan nyerempet stres gitu ya. Nah, di sini juga ada klinik kesehatan jiwa ya, yang buka mulai hari Senin sampai dengan hari Sabtu jam 9 sampai dengan selesainya pelayanan, dan akan dilayani oleh Dr. Novelita SPKJ, spesialis kesehatan jiwa. Ya, gitu ya dokter ya. Nah dokter, ini juga ada beberapa lagi, kita akan membacakan komentar dari beberapa sahabat RSKM. Nah ini dokter, dari Nugroho Po, request lagu bolehkah? Yaitu Keroncong
Telomoyo dari Bu Mulyadi. Ya, kita akan putarkan lewat YouTube ya, Mas Nugroho. Ya. Kemudian dari dapur Ibu Mas Zaya. Ini dokter disapa dokter. Kemarin lihat dokter diundo-undo. Eksis ya dokter Catur ya. Yakin itu saya. Iya. Jangan-jangan orang Kembarannya. Kembarannya. Iya. Kemudian dari Anita ini menyapa tapi belum berlanjut dokter. Ya. Dokter gitu aja. Hanya Ya. menyapa. Selamat siang dokter. Ya, Maksudnya Anita. seperti itu. Nah ini dari Bu Wiwin lagi, Pak Dokter. Siap. Kenapa saya kalau nggak punya uang mesti anyangan? Apa dokter? Sama, saya pun gitu. Iya, lucu ini Bu Wiwin ya. Sama, semuanya sama Bu Wiwin. Kalau pas Nggak tanggal usah tua itu khawatir, ada temannya ya, banyak ya, malah. banyak temannya Bu Wiwin. Ini dari Kanjeng Mami lagi. Ya. Tante Ambon Duet toh, sama-sama bagus suaranya. Loh, saya dipuji juga. Ya, ini lagi ada sapaan dokter dari Kak Yohanes Kristiana. Apa kabar dokter Catur? Selamat siang, kabarnya baik juga. Dari Kak Sihutami memberikan tanda cinta pada dokter ya. khususnya Sama-sama, dokter. sarangio ya Kak ya. Sarangio. Ya. Masih dari Kak Yohanes Kristiana lagi. Masih ingat dengan saya ya dokter? Yohanes Kristiana dokter. Ya, masih. Ya, siap Mas Kristiana. Ya. Baik, sobat setia RSKM, kita akan mendengarkan lagu permintaan dari Kak Nugroho tentang Keroncong Telomoyo dari Mus Mulyadi. Selamat mendengarkan. Dokter, sebelum kita akan membaca lagi dari sahabat RSKM, saya ingin bertanya satu lagi dokter. Ya. Masih tentang materi tadi ya. Siap, Kak Evi. Iya. Gini dokter, kalau zaman dulu waktu saya kecil, kalau sudah anyang-anyangan itu ya sering-sering pipis, kemudian keluarnya sedikit-sedikit oleh teman-teman atau bapak ibu saya atau tetangga saya atau saudara-saudara saya. Jadi ini sudah membuming ya. Kalau angel pipis itu jempol saya itu diberi itu dokter karet. Nah, tapi ya mungkin karena psikis ya dokter ya. Itu kadang-kadang saya merasa itu nyaman dok. Tapi itu tentu tidak menyembuhkan ya dokter. Pengalaman waktu kecil dokter. Bagaimana itu menghubungkan, saya juga masih meraba-raba dari mana ya koneksinya atau relasinya ya. Kalau diikat itu pasti menimbulkan rasa sakit, maka secara refleks muncul saraf otonom yang bekerja dalam saraf simpatis. Kita tegang. Saraf simpatis itu membuat sphincter itu lebih muncul, jadi dia nahan kencing. Setahu saya kalau jari diikat itu nanti nggak gampang berkencing, jadi sphincternya dibuat nutup supaya tegang gitu ya, sehingga bisa lebih lama nahan untuk tidak bolak-balik ke kamar mandi karena mungkin aksi mengikuti rapat atau pertemuan sehingga supaya nggak mengganggu. Nah, buat seperti itu. Kadang-kadang pada orang yang nahan supaya nggak, maaf ya, kebelet BAB bukan BAK ya, BAB itu juga gitu, dalam perjalanan jauh diikat, mungkin jempolnya, jempol kaki atau keempat jempolnya diikat semua ya, supaya lebih merasa pede atau lebih merasa tenang, nggak akan kebelet nanti di tengah perjalanan karena susah nyari toilet ya, misalkan perjalanan itu apa nggak ingin repot gitu. Tapi hati-hati kayak kalau ikatnya kekencengan pembuluh darahnya mandek berlama-lama, batasnya 6 jam bisa biru nanti busuk itu ya, rusak jaringannya, nekrosis begitu. Iya. Ya. Iya, sobat setia RSKM, itu tadi ya pengalaman kecil saya, tapi ternyata tidak untuk ditiru. Ya. Dokter, masih banyak lagi ini. Ya, kita akan membaca lagi komentar dari sobat setia RSKM. Siap, Kak Evi.
Ini dokter dari Kanjeng Mami lagi. Ya, suaranya jos. Ya. Audionya yang bagus sekali, suaranya biasa saja. Ini dokter dari Kak Alia. Dokter orangnya ramah dan pelayanannya sangat memuaskan. Terima kasih Kak Alia. Nah, dari Kanjeng Mami lagi, saya mengucapkan terima kasih. Itu dokter. Nah, ini dokter ada lagi dari Kak Kristi 67. Selamat siang dokter. Selamat siang, Mbak Salam Kristi. sehat, Salam Gusti sehat. memberkahi. Wah ternyata kayaknya ini salah satu iya buahnya ternyata. Iya. Banyak yang rindu sama kita. Ini dari Kak Diah 79. Shalom. Tuhan memberkati dokter beserta hostnya. Ya. Masih ada lagi dokter dari Bu Wiwin lagi. Bu Evi, request lagu Senanganku Kau 1, 2, 3. Ya. Kau 1, 2, 3 ya dokter Ardi ya. Nah ini lagi ada dokter dari Narendra. Duet dokter catur. Nah sambil emotnya tertawa. Terima kasih Narendra. Ya, kita akan mendengarkan suara emas dari dokter catur sesuai dengan permintaan Bu Wiwin. Kau 1, 2, 3. Oh, tuh. Sebentar Bu Wiwin ya. Iya, latihan dulu ya. Kapan-kapan kita akan tampilkan. Ya. Dokter catur belum kenalan sama lagunya Bu Apalagi Wiwin. sama ini ya, penyanyi aslinya siapa? Oh, iya. Mesti kenalan dulu sama penyanyi aslinya. Iya. Nanti kalau takut keliru, lah. Iya. Marah beliaunya ya. Oke, dokter. Nah, untuk sementara kita akan putarkan lewat musik ya, lewat YouTube ya, dokter Bu Wiwin. Nanti kita akan request lagu Pergi untuk Kembali. Ya, khusus buat semua sobat RSKM yang pada siang hari ini sudah memberikan banyak komentar pada acara rubrik kesehatan di siang hari ini. Nah, ini dokter kita ke lagu 1, 2, 3 atau lagunya dokter catur? Ikut. Kalau 1, 2, 3 ya. Ya, mari kita dengarkan sobat RSKM. Iya. Terima kasih yang sudah request lagu 1, 2, 3 untuk Bu Wiwin. Ya, bagaimana Bu Wiwin? Ya, sudah kami putarkan ya sesuai dengan permintaannya. Nah, dokter, kita akan baca-baca lagi tentang ini dari Bu Wiwin lagi, dokter. Kayaknya penggemar setia. Ya. Narendator atau laundry atau dapur nanti sip, setuju duet sesama besan. Tahu aja ya Kak Pia. Iya, dari komentar dari Kak Yohanes Kristiana, Bu Evi, salam buat Bu Anjar, Mas Hadi, Mas Yogi, dari saya kawan lama dari IHC RS Gatul. Iya, selamat siang Kak Yohanes ya. Boleh main-main lagi ya di Humas. Terima kasih karena sudah memberi banyak ilmu yang inspirasi buat kami semua. Terima kasih Mas Yohanes. Ini dokter catur dari Tinkerbell. Ya, dokter catur. Dulu dokterku di RS Baptis. Sekarang masih. Iya, sekarang masih. Kemudian dari Riris_3. Siang dokter catur. Selamat siang Mbak Riz. Selamat siang Mbak Riz. Kemudian ini dari Bu Wiwin lagi, penggemar setianya dokter catur. Ya. Banyak yang rindu pasien-pasiennya karena Pak dokternya ganteng. Bisa aja. Pasti ada yang salah ini kameranya ini. Ya, kameranya. Kemudian dari Tiffan. Shalom dokter catur. Shalom Mbak Tiba. Kami akan melanjutkan komen-komen
sahabat setia RSKM, karena jamnya sudah menunjukkan waktu kita beberapa menit ke depan harus kita akhiri. Nah, ini dari Mas Scorpio. Sehat-sehat untuk Dokter Catur. Saya pernah diobati oleh beliau. Salam untuk Pak Catur. Sama-sama, salam sehat selalu. Nah, ini dokter dari Pak Owi. Selamat siang Dokter Catur dan Bu Evi beserta teman-teman RSKM. Selamat siang Bang Owi, salam sehat dari kami. Kemudian dari Tiffany. Halo Bu Evi cantik. Ya. Selamat siang Kakak Tiffan. Kemudian ini dari Bunda menyapa Dokter Catur. Ya. Salam. Iya. Kemudian yang ini Dokter Catur dari Bu Wiwin lagi. Terima kasih Bu Evi, Gusti berkahi. Ya. Sama-sama. Terima kasih Bu Wiwin. Kemudian ya, ini dari Anik Mintase. Salam kenal Pak Dokter. Saya Bu Wiwinnya Tuan Polen Jombang Moro. Ya. Salam kenal dari kami Bu Anik Mintase. Kemudian dari Kakak Tiffan lagi. Ini Titin ahli gizi RSKM dari NTT dulu Bu. Oh iya Kak Tiffan. Saya ingat Kakak Titin cantik sekali ya. Sekarang sudah ada di NTT Dokter. Selamat bekerja, selamat jadi berkat bagi banyak orang Kak Titin. Iya. Ini adalah pertanyaan lagi yang terakhir, Bubu Caca. Biaya USG 2 dimensi berapa ya? Untuk menjawab pertanyaannya dari buku ini, kami akan menjawab sekitar 250 ya, bisa kurang bisa lebih sedikit gitu ya Bu Caca. Dari Enji, Bu, cantengan pakai obat dan salep apa ya? Nah, kalau dulu iya, silahkan kalau untuk cantengan periksa ke Rumah Sakit Kristen Mojowarno. Kalau ingin memakai BPJS tentunya harus membawa surat rujukan dari Waskes 1. Kami akan melayani sepenuhnya. Untuk tadi yang sudah bertanya tentang obat atau salep cantengan. Nah, kemudian dari Bang Owi, kalau Bu Evi ingat saya tidak Bu? Tentu saya ingat Mas Owi, ya, sahabat kami dulu di Rumah Sakit Kristen Mojowarno. Nih, dari Rindu 28, Bu mau tanya, Dokter Catur selain di RSK, buka praktek atau tidak? Ya, Dokter Catur membuka pelayanan di klinik urologi Rumah Sakit Kristen Mojowarno pagi jam 9 sampai jam selesainya pelayanan dokter ya. Ya, jam 11-12 karena untuk selanjutnya akan ke kamar operasi. Begitu ya Bu Ririn ya. Ya. Nah, sahabat setia RSKM, tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 14 kurang sedikit. Tentunya kita akan mengakhiri acara ini dengan beberapa lagu suara emas dari Dokter Catur untuk mengakhiri pertemuan kita pada siang hari ini. Salam sehat buat sahabat RSKM. Kau selalu di hatiku, KMI. Boleh loh KMI ikut sekalian ya. Kau selalu di hati, terpaut
akhir nanti. Kau selalu di hati, bersemi di dalam hati. Dari semula hingga akhirnya, kasihku serahkan. Ini bagi pemirsa juga kayaknya selalu diani ya. Oh iya. Semoga ya, kayak ya. Sahabat setia SKM selalu ada di hatiku. Kau selalu di hati, bersemi di dalam kalbu. Dari semula hingga akhirnya, kasihku serahkan. Sambutlah tanganku ini, belailah dengan mesra. Kasihmu hanya untukku hingga akhir nanti. Kau selalu di hati, bersemi di dalam kalbu. Dari semula hingga akhirnya, kasihku serahkan. Dari semula hingga akhirnya, kasihku Ya, satu lagi dokter. Satu lagu lagi, pergi untuk kembali. Ini lagunya lagu berakhirnya acara kayak gini. Pergi untuk kembali Oh, lagi. pergi untuk kembali lagi. Ya. Yuk. Walaupun langit pada malam itu
lama